Jadi mengajak orang lain dalam kebaikan, di jalan kebenaran, itu harus ekstra sabar, penuh dengan kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat kapal Bekasi mengaji atau sahabat kapal mengaji dimanapun berada, alhamdulillah, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mencurahkan segala nikmatnya, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat dipertemukan kita kembali dalam rangka rutinitas kita ta'lim setiap Jum'ah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selalu senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah pada junjungan kita besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut yang istiqomah dan komitmen atas jalan beliau. Insyaallah kita termasuk orang yang istiqomah dan komitmen, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat bersilaturahim, bermuajahah, bertalaki, bertatap muka. Alhamdulillah, semoga dalam kondisi saat ini kita selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat kapal mengaji dimanapun berada, insyaallah pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk menyampaikan materi khususnya buat diri saya secara pribadi dan umumnya buat teman-teman sekalian atau sahabat kapal mengaji dimanapun berada. Pada kesempatan hari ini saya ingin mentadaburi surah Al-Asr seperti yang di mukadimah pertama saya sampaikan tadi. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, surat Al-Asr ini merupakan surat yang juz ke-30, surat 103. Dan surat ini termasuk surat Makkiyah. Alhamdulillah, sahabat kapal mengaji, saya ingin mentadaburi
surat Al-Asr ini. Yang pertama, wal asr, demi masa atau demi waktu. Kalau bisa sama-sama membaca surat tersebut, artinya wal asr, demi masa atau demi waktu. Setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik. Innal insana lafi khusr. Kata Allah, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Diingatkan pertama, wal asr, demi masa atau demi waktu. Di ayat berikutnya, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Allah sudah ingatkan kepada diri setiap kita, khususnya bagi diri saya secara pribadi. Allah ingatkan, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Kalau di awal ayat tadi, di awal surah tadi, demi masa, demi waktu. Jadi setiap waktu, setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik, manusia berada di dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Jadi ini sudah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa diri setiap kita, kata Allah, berada di dalam kerugian. Setiap waktu, setiap masa. Jadi kalau kita hitung-hitung setiap harinya, saya tidur jam berapa, bangun jam berapa, terus mandi jam berapa, makan jam berapa, dan lain sebagainya. Ternyata hari-hari kita ini, kata Allah, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Lalu di ayat berikutnya, illal ladina amanu, illa, kecuali illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kata Allah, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian kecuali orang yang beriman, kata Allah. Siapa sih orang yang beriman? Apa yang kita ketahui tentang al-iman, al-aman, atau keimanan? Kalau lihat di arkanul iman, rukun iman itu ada berapa? Nah, kalau ada yang jawab 7, berarti berulang lagi tuh pelajaran dari SD sebenarnya, itu pelajaran dari SD itu rukun iman itu. Soalnya waktu itu ada yang bilang 7. Gara-gara saya bilang rukun iman ada 7 katanya. Polos bilang 7, nggak mikir-mikir lagi itu. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, al-imanu billah, al-imanu bil malaikatil, al-imanu bil rusul, al-imanu bi kitabillah, al-imanu bil yaumil akhir, al-imanu bil qada wa qadar. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada hari akhir, lalu beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Tapi saya tidak ingin menjelaskan isi dari arkanul iman, rukun iman, tidak. Saya ingin menjelaskan bahwa tadi di surat Al-Asr tadi, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian kecuali illal ladina amanu, al-iman atau al-aman, kecuali orang-orang yang beriman. Pertanyaannya adalah,
siapakah orang-orang yang beriman tersebut yang tidak merugi, kata Allah. Ini pertanyaan saya. Siapa orang yang beriman? Kalau merujuk kepada rukun iman tadi, arkanul iman tadi, siapa yang beriman? Ya. Yang pertama, al-imanu billah, yaitu orang-orang beriman kepada Allah. Kalau orang-orang mengaku dirinya beriman kepada Allah, berarti konsekuensinya adalah siap menjalani perintahmu ya Allah dan menjauhi segala bentuk laranganmu ya Allah. Itu orang beriman. Kalau sudah mengaku dirinya beriman, berarti di konsekuensinya siap menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan Allah. Itu yang disebut dengan al-iman. Dan yang lain-lain di rukun iman yang berikutnya ada. Beriman kepada malaikat, beriman kepada rasul, beriman kepada kitab, yaumil akhir, dan kepada qada dan qadar, pada takdir Allah. Semua diimani. Keenam rukun tersebut harus kita wajib imankan. Itu yang disebut dengan iman. Pengecualian di sini kata Allah di surat Al-Asr adalah kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Berarti orang-orang yang mengimani Allah, yang menjauhi segala bentuk larangan Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan Allah, dia yang tidak merugi. Begitu kan? Analogi sederhana seperti itu. Siapa yang tidak rugi kata Allah? Orang yang beriman. Al-imanu billah, beriman kepada Allah. Lalu illal ladzina amanu wa amilus solihat. Siapa lagi orang yang tidak merugi setelah yang beriman? Dan orang-orang yang mengerjakan kebajikan, orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman kata Allah, kecuali yang tidak merugi orang yang beriman. Yang kedua adalah orang yang mengerjakan amal soleh atau berbuat kebajikan, berbuat kebaikan. Yang kedua, apakah kita termasuk orang-orang yang beramal soleh? Apakah kita termasuk orang-orang yang mengerjakan kebaikan, mengajak orang-orang berbuat kebaikan atau tidak? Pertanyaannya balik kepada diri kita sendiri. Apakah selama ini kita sudah mengajak orang-orang di sekeliling kita untuk berbuat kebaikan? Misalkan, salah satu contoh kebaikan adalah ketika adzan tiba. Dari yang kecil-kecil aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika adzan berkumandang, kalau mengaku dirinya beriman dan mengerjakan amal soleh, saya dengarkan dan saya taati perintahmu ya Allah. Segera tinggalkan segala bentuk aktivitas. Ajak saudara-saudara yang lainnya. Ayo kita sholat. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, siapakah orang-orang yang tidak termasuk orang yang tidak merugi? Setelah orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, yang berikutnya adalah illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq. Yaitu adalah orang yang menasehati di dalam kebenaran atau kebaikan. Jadi yang ketiga ini adalah orang yang mengajak, menyampaikan, berdakwah untuk kebaikan. Jadi nggak menarik memang ketika orang berbuat kebaikan itu sendiri, nggak enak. Kan enak ketika sholat, nih beda nggak ya? Ketika orang sholat sendiri dengan orang sholat yang berjamaah. Atau kalau teman-teman yang hobinya touring, naik motor sendirian sama naik motor bareng-bareng lebih enak mana? Tergantung persepsi ya.
Tapi saya secara pribadi saya lebih suka dengan berjamaah, bersama-sama melakukan kebaikan. Kalau ibarat analogi sederhana adalah sapu lidi. Ya. Sapu lidi itu kalau satu itu mudah dipatahkan. Tapi silahkan uji coba nanti di rumah, ketika ada sapu lidi yang tergabung bersama banyak menjadi satu, silahkan dipatahkan. Boleh, silahkan uji coba. Kalau ada yang sanggup mematahkan sapu lidi yang dihimpun bersama, dikumpulkan bersama jadi satu, diikat bersama lalu dipatahkan, dia jago, hebat. Tapi kalau sapu lidi cuma satu, mudah dengan sangat mudah dipatahkan. Begitu juga dengan persoalan kebaikan. Jadi kata Allah di sini di surat Al-Asr ini, kecuali siapa ya yang tidak merugi? Itulah orang yang menasehati di dalam kebaikan atau kebenaran. Harus saling menasehati dalam kebenaran. Wajar kalau ada orang yang memberikan nasihat. Nggak usah tabung, nggak usah khawatir, nggak usah malu ketika ada anak kecil pun, ya, hatta sekalipun anak kecil memberikan nasihat kepada kita. Kalau memang itu benar, kenapa tidak? Kenapa kita harus malu? Itu yang ketiga. Lalu yang berikutnya, setelah nasihat dalam kebenaran, watawassaw bil haq ditutup di ayat ini, di surah ini ditutup dengan watawassaw bis sabr. Ternyata menasihati, mengajak orang dalam kebaikan atau kebenaran perlu dengan penuh kesabaran. Harus sabar. Ngajak orang lain itu berbuat kebaikan, berada di jalan kebenaran, harus penuh dengan kesabaran. Biasanya nih, buat teman-teman yang awal-awal hijrah, wajar tuh ketika ngajak orang untuk yuk ke masjid, yuk sholat. Ada aja tuh yang biasa, kalau bahasa sekarang tuh ada yang ngebully, ya, ada yang nyibir, nyinyir dan lain sebagainya. So alim loh. Pasti ada yang begitu. Ketika ada orang ngajak kebaikan atau kebenaran, pasti dinyinyirin begitu. So alim loh. Padahal di surat itu jelas, ya. Kalau pengen jadi orang yang tidak rugi, kata Allah, ajak mereka dalam kebaikan. Ngajaknya dengan penuh kesabaran. Ditutup ayat tersebut dengan kalimat watawassaw bis sabr. Ditutup dengan kalimat, diakhiri dengan kalimat sabr. As-sabr. Sabar. Kata Allah, sabar. Jadi mengajak orang lain dalam kebaikan, di jalan kebenaran, itu harus ekstra sabar, penuh dengan kesabaran. Ya, sama, harus menasihati. Ya, kalau ngelihat sejarah dulu, nabi-nabi itu gimana? Enggak sabarnya luar biasa nabi-nabi. Menghadapi bagaimana seorang Musa alaihissalam menghadapi raja yang begitu kejam, Fir'aun. Kalau nggak sabar-sabar amat mah, masya Allah, luar biasa itu. Bagaimana Rasulullah, kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki penduduk, sampai-sampai itu dakwah Rasulullah itu dilempari kotoran, ya, disambitin Rasulullah. Rasulullah mengajak ketika berdakwah itu, ngajak, ya. Diajak semuanya sama Rasulullah. Tapi balasannya ketika Rasulullah mengajak, dilempari kotoran, dilempari batu-batu kerikil. Sampai-sampai saking marahnya
malaikat Allah. Sampai mohon izin kepada Rasulullah. Saking keselnya, kata malaikat, apa perlu aku hancurkan bukit ini ya, 2 bukit ini. Jadi ada penduduk di tengah-tengah bukit, 2 bukit. Apa aku perlu benturkan bukit ini untuk menghancurkan penduduk bumi ini? Tapi apa jawaban Rasulullah? Apakah Rasulullah mengaminkan dan membolehkan malaikat untuk menghancurkan penduduk tersebut? Enggak. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini demikian kajian pada kesempatan hari ini. Hadanallahu kum jama'in. Assalamualaikum warahmatullahi